untuk merendahkan bangsa lain ya dengan memasukkan paham yang di situ nama Tuhan dilibatkan. Nah kalau orang udah ada nama Tuhan di situ kan, apalagi banyak orang mengatakan apa? Tidak boleh tanya. Kalau berhubungan dengan Tuhan itu kita nggak boleh menyanggah, nggak boleh tanya. Yang penting yakin kan itu kan. Nah itu yang kita bangun ini kesadaran Nusantara ini. Terus pesannya Pak Niko, kalau yang sudah tua-tua kan udah terlanjur nih ya. Nah untuk yang teman-teman masih muda-muda, adik-adik kita yang masih SMA, mahasiswa itu biar tidak seperti itu nanti bagaimana Pak Niko? Ya, makanya mulai belajar melihat channel-channel YouTube pemberdayaan diri tentang budaya Nusantara. Karena ini gerakan kita sudah mulai berjalan, ya bangun kesadaran dirimu menjadi pribadi yang otentik yang utama. Kemudian sadari bangsa kita ini bangsa yang besar. Bahkan ini banyak ilmuwan dunia mengatakan bahwa di negara kita peradaban Atlantik ada di sini. Ya, peradaban Atlantik, kota yang sangat maju waktu itu, ternyata ada di Indonesia. Maka bagi adik-adik ya, bagi teman-teman yang masih ingin belajar, ayo kita bangun kesadaran Nusantara ini. Leluhur kita ini udah dasar, udah luar biasa ya, dengan membangun peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan tadi yang saya baru baca akhir-akhir ini ya, peradaban Atlantik ada di bumi kita ini. Sangat dasar Mas Indra. Gitu. Dengan mengenal leluhur kita, ajaran-ajaran leluhur, kemudian kesadaran tadi bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang universal, Tuhan yang tanpa batas. Ya, masing-masing kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukan berdasarkan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh ini penjual-penjual agama. Karena kalau bicara agama itu ya kayak perusahaan itu. Maka berebut market. Ya kan, saling menyerang perusahaan lain, merendahkan perusahaan lain itu, rebutan pengikut kan itu. Ini kayak marketing aja. Satrio Piningit itu apa? Ya, saya dengan Mas Indra itu Satrio Piningit. Kita semua ini Satrio Piningit itu. Artinya apa? Satria yang terpenjara. Terpenjara oleh dogma. Dogma tadi. Ya, jadi kita dibatasi dengan dogma-dogma tadi. Gitu loh. Kita direndahkan. Akhirnya menjadi kita apa? Limit, dipasangi limit itu. Nah itulah Satrio Piningit. Jadi kalau tanya siapa Satrio Piningit, ya kita semua ini. Ya, orang-orang yang belum terbebaskan dari penjara-penjara dogmatis tadi. Jadi kalau tadi Pak Niko mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah kita-kita semuanya ini menjadi tidak kesatria. Ya. Tidak menjadi satria yang dipilih karena memang masih terpenjara tadi dogma. Artinya masyarakat nggak perlu nunggu-nunggu lagi sosok satu orang yang keluar. Ya sebetulnya nggak perlu menunggu. Ya, artinya ketika kita ada kesadaran itu, ya udah ini Nusantara mercusuar dunia pasti terjadi. Oke. Gitu loh. Jadi kita tidak mau lagi direndahkan oleh bangsa lain kan. Kita ini kan direndahkan bangsa lain. Bukan perang secara fisik, tapi perang ideologi akhirnya kan itu loh. Nah, itulah justru yang mengekang kehidupan banyak orang untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena apa? Karena tadi di penjara tadi pikirannya tadi. Jadi satria yang terpenjara tadi, yang terpingit tadi. Satria yang terpenjara. Menarik. Nah, menurut Pak Niko ini kan ya, sebenarnya Pak Niko kan selalu bicara tentang keberlimpahan gitu kan ya. Nah itu tuh kenapa tidak hidup cukup aja gitu? Kenapa harus berlimpah gitu? Misalnya cukup beli mobil, cukup beli rumah. Takutnya nanti kalau berlimpah kan ada ini perspektif yang mengatakan nanti justru malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana menjelaskan? Ya, jadi gini, justru kenapa banyak orang ketika ingin hidup berlimpah secara pribadi, malah yang terjadi tidak berkelimpahan, Mas Indra. Berlimpah secara pribadi malah yang terjadi tidak berkelimpahan gitu loh. Oke, menarik. Kenapa? Karena Tuhan ini Tuhan yang
punya rencana bahwa supaya semua makhluk ciptaannya mengalami kelimpahan. Tapi kalau kamu bicara untuk dirimu sendiri, kamu terlalu egois. Wadahmu terlalu kecil. Gitu. Konfirmasi sekarang. Nah, selama ini banyak orang saya tanya ya. Contoh kemarin saya sedang dirawat anak-anak di spa saya kan itu kan. Mereka menantikan saya untuk bisa merawat kan itu kan. Ketika kesempatan saya tanya ke mereka ini yang merawat saya ini. Oke, sekarang kalau kamu saya tanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Jawabannya apa mereka? Pak, saya ingin membahagiakan orang tua. Pak, saya ingin anak saya nanti bisa sekolah tinggi. Ya semua masih orientasinya apa? Egois. Justru ketika orientasinya egois, justru mereka tidak berkelimpahan. Karena selama ini dari kecil yang dia pikirkan apa? Tentang kehidupannya sendiri gitu. Orang tuanya, keluarganya kan gitu kan. Padahal semesta ini kan berkelimpahan. Maka dengan saya sadari itu, saya katakan apa? Tuhan, aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Otomatis kan semua terjawab, Mas Indra. Kalau saya berkelimpahan, otomatis saya bisa membahagiakan orang tua. Kalau saya berkelimpahan, otomatis saya bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Dan walaupun saya pun anak mau sekolah tinggi atau enggak, bagi saya enggak penting kan itu kan. Tapi yang penting apa? Berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Justru itulah sejatinya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri bukan kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Untuk diri sendiri sudah sangat cukup dan melimpah. Bermanfaat bagi banyak orang, dirasakan oleh banyak orang, itu namanya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri belum kelimpahan itu. Yang sekarang lagi rame ya di media sosial, di TikTok rame banget soal rebutan air ludah pembawa berkah gitu ya. Jadi aduh. Aku sebenarnya kalau cuman sekedar ditiup gitu ya, air ditiup terus dipakai royoan itu aku masih oke ya karena sugesti dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ludah gitu ya, itu tuh apa sih sebenarnya yang terjadi dengan bangsa kita ini, Pak Niko? Jadi makanya yang kita bangun, Mas Indra, ya ke depan. Kenapa saya konsisten untuk membangun kesadaran Nusantara gitu kan. Jadi kita ini bangsa yang besar, punya peradaban tinggi, punya nilai-nilai budaya yang tinggi, tapi justru terjajah secara ideologi tadi. Ya, kita yang besar, kita yang tinggi, direndahkan dan dikecilkan. Oleh apa? Oleh paham dari luar. Justru mereka membuat itu, kemudian membawa nama Tuhan, untuk apa? Untuk membuat kita menjadi takut. Gitu kan, membranding dirinya sendiri. Masa kata apa ya? Sadari kita ini udah besar. Kita ini udah bangsa yang tinggi. Nah, justru mereka ini karena menyadari mereka ini bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang punya peradaban tinggi, maka untuk mengangkat dirinya itu mereka dengan cara apa? Supaya kelihatan besar, dia mengecilkan yang lain. Supaya dia kelihatan tinggi, dia merendahkan yang lain. Dengan membawa nama-nama kudus, nama-nama Tuhan dibawalah, nama-nama Nabi dibawalah. Itu siapa? Itu politik. Itu politik. Mereka tuh menyadari mereka tuh nggak punya kekuatan apa-apa gitu loh. Dan salah satunya yang paling cukup bisa kita lihat gitu ya, ludah aja jadi rebutan itu. Betul. Menunjukkan bahwa dia tidak sadar seolah-olah yang bisa mencapai tingkat spiritual tertentu hanya dia. Hanya gitu. Dia aja yang mengaku tadi. Jualan harapan dan memberi ketakutan. Ketakutan ya, jadi intimidasi, reward and punishment. Selama ini yang mereka lakukan itu kan, memberikan harapan-harapan palsu, ya, punishment, ancaman-ancaman itu aja kan. Nah, yang kenapa membuat banyak orang takut karena ada nama Tuhan di situ, melibatkan Tuhan. Ya, jadi ini kalau ibaratnya apa? Tuhan yang besar dijadikan Tuhan yang kecil. Ya, jadi keagungan Tuhan dijadikan Tuhan yang kecil tadi. Ya, Tuhan. Justru mereka ini menjadi Tuhan-Tuhan akhirnya. Mereka mengangkat dirinya menjadi Tuhan dalam hidupnya. Berusaha mengatur banyak orang.